guys, sekarang gue tadi udah makan mie ayam yang tadi ya. Itu udah murah, enak banget loh, lezat banget loh. Ini aja gue kayak mau ketagihan loh. Nah, gue udah selesai, udah kenyang nih perut gue ya. Kegalauan gue sudah hilang, hilang selamanya. Gak juga sih, nanti juga muncul galau lagi, gue lapar ya. Nah, oke guys, sekarang gue lagi ada sama pemiliknya ya. Ini dengan Mas Bro ya. Oke Mas Bro, bisa perkenalkan diri. Saya penjual mie ayam dari Pacitan, nama saya Mas Broto. Mie ayamnya namanya Mas Bro, di Jalan Angkasa Dalam 1 Kemayoran. Dekat sekali dengan rumah gue. Tapi kalau ada yang mau main ke rumah gue, boleh-boleh aja. Tapi lu mesti bawa makanan ya ke rumah gue ya. Enggak lah, bercanda lah ya. Emang siapa lu siapa gue gitu. Oke Mas Broto, ini kan waktu dulu kan saya pernah ya ke sini ya buat apa tuh makan mie ayam ya kan waktu itu kan, tapi dilayanin sama si ibu ya waktu dulu. Iya. Nah, itu aku mau tanya-tanya nih Mas ya tentang apa tuh? Tentang usaha ini ya. Nah, tapi yang pertama nih aku mau tahu banget nih tentang apa tuh ya? Gimana sih Mas asal mulanya? Kan Mas dari Pacitan ya kan, pindah ke Jakarta itu gimana ceritanya Mas? Karena di Pacitan sana, di desa itu tempatnya di bukit, pegunungan, untuk nyari nafkah itu susah. Jadi kita mengadu nasib di Jakarta. Pertama waktu itu masih kerja di salah satu restoran Chinese di daerah Pecenongan. Nah, semenjak menikah punya anak, awal 94 saya mulai jualan mie ayam. Waktu itu harganya semangkok masih Rp400. 400 rupiah ya. 400 Itu rupiah. masih waktu dulu itu harga segitu masih murah atau agak mahal gitu di zaman itu? Zaman itu Standar ya. standar. Jadi apa ya? Karena waktu itu nilai uang sangat berarti banget. Gitu. Nah, ini yang pertanyaan kedua yangnya ya Mas. Gimana sih asal mula ceritanya Mas kok bisa bikin usaha mie ayam? Padahal kan Mas sebelumnya kan juga bekerja kan di perusahaan, di satu perusahaan di Jakarta. Iya, karena kalau kita kerja sama orang itu sangat terikat banget. Waktu-waktu kita ada kepentingan yang mendadak keluarga, jadi kita nggak bisa. Untuk itu saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan Senior dia. iya, Kalau boleh tahu usia berapa sih Mas sekarang? sekarang 52. Oh 52. Oh, Iya. tapi masih sehat loh, masih Iya, seger loh alhamdulillah, Mas. ya, bersyukur. Oh, kelahiran 69 atau 70? 70. Oh, kelahiran 70. Oh, oke. Nah, kenapa ya Mas sama apa tuh ini pertanyaan ketiga ya. Kenapa mie ayam ini kok dijualnya tuh murah banget Mas? Kalau yang lain-lain kan bisa apa tuh 12.000, maaf ya 14.000, 15.000, bahkan sampai ada yang dijual 20.000. Oh, iya. Karena apa ya, ini pemukimannya kampungan, jadi nggak di perumahan-perumahan elit. Terus itu daya beli masyarakat itu apa ya, penghasilannya beda. Terus tempatnya juga sewanya agak murah, masih terjangkau, dan kita juga nggak mau ngambil keuntungan yang lebih banyak. Yang penting prinsip saya berkah, itu aja. Gitu ya. Oke. Nah, lalu yang pertanyaan kelima ini dari saya juga ya. Yang pasti dari saya nih ya Pak ya. Itu dalam sehari itu berapa mangkok biasanya mie ayamnya tuh terjual? Oh iya, untuk saat ini itu selama pandemi itu baru udah istilahnya bener-bener agak sulit juga, karena situasi daya beli masyarakat udah kurang, terus orang-orang kantor juga udah jarang yang masuk. Jadi sehari kalau untuk saat ini tuh bisa laku kejual sekitar 40 sampai 50 mangkok. Tapi sebelum pandemi itu saya bersyukur banget itu bisa nyampe 90 sampai 100 mangkok. Lalu nih Pak ya, rahasia sukses Bapak apa sih dalam menjalanin usaha ini? Kita untuk menjalani usaha itu harus kuat, harus semangat. Karena apa? Di belakang kita mengandalkan kita, keluarga kita semua. Udah itu aja untuk penyemangat hidup ya. Lalu pesan Bapak buat penonton atau anak muda nih, yang terutama nih mau buka usaha makanan tuh kayak Bapak atau UMKM lainnya tuh apa Pak? Kalau saya sarankan anak-anak muda zaman sekarang jangan malu, jangan takut untuk berekspresi, untuk semangat. Itulah untuk usaha lah, wira swasta lah. Kalau sukses apapun kalau masih ikut orang, saya anggap belum sukses. Tapi kalau udah bisa berdiri sendiri, mantap. Luar biasa sekali ya Pak. Itu kayaknya tuh ya pemikiran seperti itu sama yang seperti yang saya punya gitu. Kalau misalnya kita ikut orang terus, ketergantungan terus, kayaknya juga apa tuh istilahnya tuh gak ada apa-apa gitu. Tapi malahan sekarang jujur loh Pak, saya aja biarpun udah nggak kerja di perusahaan lagi, tapi saya masih bisa berdiri sendiri dan untungnya syukurnya penghasilan saya malah lebih tinggi loh Pak gitu.
Tapi hebatnya ya guys ya, bapak ini ya, apa tuh, dari apa yang bapak ini jalankan itu ya, itu menular ke dua anaknya loh. Itu yang saya kagumin loh, hebat loh. Sampai dua anak perempuannya ya guys ya, itu sampai bisa bikin usaha restoran sendiri tuh. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Iya, saya sarankan ke anak-anak itu ya untuk berdiri sendiri, wirausaha. Ya kita dukung, kita doakan mereka, kita kasih semangat. Ya bersyukur karena mereka mau dan siap. Alhamdulillah sekarang udah sukses. Waduh. Oh gitu. Tapi aku boleh cobain makanan dari restoran mereka dong Pak? Siap, boleh, siap. Boleh ya Pak ya? Iya, Aduh. iya. Oke deh Pak, kalau gitu Pak, ini terima kasih banget ya Pak waktunya ya Pak ya. Iya. Oke Pak ya. Nah guys, itu tadi apa yang udah si Mas Bro atau Pak Broto tuh apa sih? Broto. Pak Broto ceritakan ya tentang pengalaman dia, tentang apa tuh cara supaya menjadi sukses gimana. Nah, kalian ingetin ya, semua kesuksesan itu gak cuma jadi dari sini intinya itu juga ya, kalian juga apa tuh harus rajin berekspresi, harus rajin apa tuh memikirkan gitu. Apa sih yang harus saya lakukan kalau misalnya nih ya, penghasilan saya tuh kurang cukup gitu. Kalau misalnya saya udah kerja kantoran gitu, tapi apa yang kamu terima kayaknya belum sesuai dengan apa yang kamu minta. Caranya gimana? Ya itu yang seperti Bapak itu bilang tadi. Mungkin kamu masih bisa bekerja di perusahaan kamu. Tapi kamu bisa cari sampingan yang lain daripada kamu misalkan udah gaji tetap, habis itu ketemu orang baru, terus habis itu ngegibah yang enggak tentang orang itu karena kamu iri. Mendingan jangan deh, pikirkan hal lain yang lebih positif yang bisa menghasilkan cuan. Oke, sekian video kali ini dari gue ya. Bye bye. Yuk Pak, sukses selalu.